apa-apa, ke aku juga nggak apa-apa. Aman. Action silakan. Oke, Mbah Asih, bagaimana kabarnya Mbah? Ya baik-baik saja Mbak. Oke, nah setelah 13 tahun Mbah dari peristiwa meletusnya Gunung Merapi, apa yang paling Mbah ingat sih dari peristiwa itu? Ya saya paling ingat peristiwa erupsi Merapi. Ya kita pertama apa namanya lari-larinya itu Mbak, mau evakuasi, ngungsinya itu. Karena sudah kejadian apa namanya letusan Merapi, itu sudah hujan abu. Namun saya harus apa namanya harus ngungsi, harus pergi dari Kinaharja sini untuk mengamankan diri. Itu bagaimana Mbah? Waktu itu tanpa almarhum Bapak gitu Mbah? Ya sebenarnya nganu ya, tanpa ada Bapak itu ya kurang apa? Cara kurang lengkap gitu. Apa? Ya bagaimana kok Bapak tidak tidak mau fungsi gitu ya. Ya pokoknya menjadikan pikiran gitu loh Mbak. Dan setelah tahu Bapak akhirnya gugur juga, walaupun saat itu memang sedang mempertanggungjawabkan ya Mbah ya, saat itu bagaimana sih Mbah ketika tahu apalagi dalam posisi yang bersujud saat itu? Ya saya waktu itu bagaimanapun saya juga sedih tapi juga senang. Dalam arti senangnya mengapa Bapak itu kok dalam kondisi meninggal dengan sujud. Berarti mereka itu pasrah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu dekat sekali kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Allah itu. Bagaimana itu adalah Bapak itu merupakan pasrah karena sudah tidak bisa untuk apalagi bagaimanapun, tidak bisa untuk apa namanya harus bertindak bagaimana, itu harus cumanya pasrah aja. Makanya Bapak itu sujud, tunduk kepada Allah, pokoknya menyerahkan diri kepada Allah. Tapi melihat sosok almarhum Bapak dari pekerjaannya gitu, dari amanat dari Yang Maha Kuasa untuk menjadi seorang juru kunci dan Mbak Asih sebagai anak gitu ya, melihat itu seperti apa Mbak? Ya kalau saya sebagai anak saya apa namanya Bapak itu diamanai oleh Sri Sultan untuk istilahnya ya untuk menjaga ya bagaimanapun ya saya istilahnya mendukung gitu, mendukung saja apa yang dijalankan oleh Bapak itu. Dan akhirnya setelah erupsi itu terjadi dan almarhum Bapak gugur saat itu, tugas Bapak turun ke Mbah Asih. Nah itu bagaimana Mbah? Ya saya juga karena saya waktu itu diberi tugas itu saya dulunya saya tidak percaya dengan keraton. Masalahnya gini, saya itu belum bisa apa-apa kok saya ditunjuk gitu. Nah, saya tetapi bagaimanapun karena saya mendapatkan amanah dari keraton apapun ya saya terima dengan senang hati. Setelah berarti 13 tahun atau 14 tahun? 13 tahun. Dari sejak 2010 ya Mbak, Iya. jadi juru kunci. Nah bagaimana Mbak Asih menjalani kehidupan sebagai seorang juru kunci gitu? Apa ada yang jadi pelajaran baru? Oh ini ternyata yang dijalani oleh almarhum Bapak dulu gitu. Gimana Mbak? Ya, memang apa yang dijalankan oleh Bapak itu baru terasa. Dalam arti kita itu ya kalau secara fisik sih tahu, secara fisik setiap harinya, setiap anunya menjalankan tugas, menjalankan
perintah dari keraton itu seperti Labuan itu kan menurut saya sudah biasa. Namun yang paling itu apa ya, untuk sebagai menjaga moral, ya, menjaga moral, bagaimana istilahnya dituakan, itu kan paling dituakan oleh untuk masyarakat, ya. Kita harus bagaimanapun kita harus hati-hati. Misalnya kita ngomong dengan warga masyarakat, dengan orang lain, kita harus hati-hati. Karena jenis namanya orang tua itu kalau ngomong sembarang ngomong itu kan jelek. Gitu, Mbak. Itu kurang, ya namanya nanti tidak orang itu tidak simpati kalau ngomongnya seperti anak-anak muda itu kan gitu. Apa yang mungkin Mbak Asih pelajari gitu selama 13 tahun ini menjalani kehidupan sebagai juru kunci, apa yang dipelajari dari Bapak? Mengingat apa? Ya, saya mengingat dan belajar itu ya tentang Mbak, tentang apa ya namanya, pertama itu apa namanya, tidak pilih kasih. Dalam arti dalam pilih kasih, Bapak dulu pernah bilang, besok kalau kamu dibutuhkan oleh warga masyarakat, oleh biar dibutuhkan siapapun, itu jangan kalau coro Jawa itu ojo mban cindi mban siladan. Jangan membeda-bedakan, semua apa yang membutuhkan kamu harus dilayani dengan baik. Oke Mbak, terakhir mungkin bagaimana Mbah Asih ingin ke depannya gitu sebagai seorang juru kunci, sebagai seorang anak dari almarhum Mbah Marijan yang tadi punya beban moral juga ya dari masyarakat gitu ya Mbah. Kira-kira Mbah Asih ingin tekad seperti apa sih? Ya, tekad seperti gini ya. Kalau saya tekadnya pokoknya sebagai juru kunci itu ya apa menurut kemampuan saya jalankan. Dalam arti kita kalau mendapatkan amanah dari keraton ya kita jalankan semampunya. Dan kita misalnya kalau ada warga masyarakat ada yang minta tolong apa untuk apa itu ya. Ya saya layani dengan baik gitu. Walaupun ya menurut kemampuan saya lah gitu aja. Oke.